Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tahirin amma ba'du. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita masih diberikan umur dan jelas masih bisa bernapas, dan insya Allah alhamdulillah juga kita masih diberikan kenikmatan dan kesehatan. Sahabat-sahabatku, kita akan membahas lagi ya secara singkat saja, karena ini perseteruannya semakin kok kayaknya tidak enak kita lihatnya ya, antara Mas Karyo sama Mbah Din ya. Yang jelas Mbah Din ini tidak pernah mengusik, tidak pernah mencolek mereka-mereka, tapi mereka-mereka inilah yang malah ya, ikut-ikut seperti orang-orang yang bodoh ya. Ikut-ikut ngomongin, nyinyir ya. Apalagi Mas Karyo ini, sebenarnya Mas Karyo ini kan seorang guru spiritual katanya ya, tapi adabnya kok malah seperti itu ya, seperti bencong ya. Kalau berani ya beranilah datang ke tempat padepokannya ya Mbah Din gitu. Jangan seperti bencong ya itu. Jadi saya lihat juga di thumbnailnya Mbah Din ini kan Mas Karyo bencong ya itu ya, ini lucu ini. Jadi laki tidak, perempuan tidak mungkin ya kalau misalkan bencong kan seperti itu ya. Minum dulu sahabatku ya. Karena suasana agak sedikit panas ini ya, walaupun malam tapi suasananya agak begitu panas, jadi minumnya ya seperti ini. Apa ini ya namanya, lupa saya tadi beli. Cap Panda Grass Jelly. Oh, cincau sahabatku ya, cincau. Sebentar. Jadi melanjutkan cerita yang sudah saya upload ya sahabatku. Nanti kelanjutan cerita atau obrolan yang sudah saya tayangkan. Jadi menurut saya kalau misalkan ini ya, Mas Karyo ini betul-betul seorang spiritual yang sudah mempunyai namanya aja Mas Karyo ya, guru besarnya Padepokan Sendang Sejagat. Kalau sekarang bukan Sendang Sejagat, kayaknya ganti nama, tapi ada sejagat-sejagatnya lah ya, lupa saya tadi tidak melihat apa sih namanya ya. Sebentar sahabat ya, sebentar lagi lebaran. Padepokan Hikmah Karomah Sejagat. Oh ini ya, Kubes Mas Karyo ini ya, padepokannya ini. Padepokan Hikmah Karomah Sejagat. Apakah ini punyanya Mas Karyo apa orang lain ya, saya kurang begitu paham juga. Yang jelas ini Kubes Mas Karyo. Ya baik sahabatku, yang jelas intinya seperti ini aja lah. Kalau Mas Karyo ini mengusik ketenangan batin, otomatis ya lama-lama batin juga ya harus angkat bicara. Tidak harus diam terus. Karena selama ini batin diaman terus. Biarpun diusik ya, biarpun dikata-katain seperti apa, ya banyak nyinyir lah, katakan nyinyir tentang batin. Sebenarnya kepingin disenggol juga ya, menurut saya kepingin disenggol batin supaya namanya terangkat dan viral ya. Tapi karena batin orangnya diam, tidak mau, tetap berkarya sendiri, akhirnya mereka sendiri ya nyinyir tetap, tapi yang ladenin bukan batin, yang ladenin lain orang ya, misalkan ke youtuber yang lain yang ladenin. Tapi untuk kali ini batin emang
sengaja angkat bicara terkait masalah Mas Karyo yang nyinyir, yang menganggap kontennya batinnya adalah settingan, ya, dan tidak punya apa-apalah, katakan seperti itu, tidak bisa apa-apa, semua karena settingan. Ya kalau nggak disetting gimana? Ya pastinya disetting lah, kan gitu sahabat ya. Apalagi ini seorang pesilat, ya, Denny Apriani ini, yang sudah saya bahas. Yang jelas kalau seorang pesilat ya harusnya bahasnya tentang pesilat, jangan masuk ke ranahnya ya tentang karomah, tentang hikmah, kan tidak nyambung pembahasannya materi. Kok yo aneh-aneh hai. Terus Gus Nur Samsun juga ya. Nah, kalau emang dia tidak mau dimintain tolong, dimintain bantuan, ya sudah, tidak masalah ya. Tapi kan seharusnya seorang kiai, ya anaknya seorang kiai harusnya punya adab yang sopan santun, tutur katanya ya jangan sampai seperti itu, supaya nggak dianggap orang itu sombong, ya, itu takabur, mentang-mentang udah bisa seperti itu, tanpa kita ini yang sering nonton, ya, netizen yang sering nonton, ya dia juga tidak ada apa-apanya, ya, tidak ada apa-apanya. Namanya yang kita menonton akhirnya kan ya menjalar, banyak yang nonton, banyak yang subscribe. Dan mentang-mentang sekarang sudah jadi YouTuber besar, hingga yang bawah-bawahan ini dianggap ecek-ecek semua, ya. Jadi kelihatan banget kesombongannya di situ. Dari segi pola ngomongnya, logatnya, itu kelihatan sombong. Dan emang selama ini batin ini banyak ujian ya, kita udah tahu banyak ujian, caci makian, fitnahan ya. Bahkan yang kejadian kemarin waktu batinnya gila, kan kemarin ini gila ya, saya ya nggak tahu lah, jujur aja ya, Allahu alam, entah itu gila beneran atau tidak, tapi yang dibahas batin ini bener, dia emang waktu itu ya ada sesuatu yang nempel di badannya, atau dia itu betul-betul tidak sadar dengan hal itu. Bahkan santrinya sendiri aja ada dipukul sampai dijahit berapa jahitan karena pecah, mungkin di bibirnya atau di apanya ya, dipukul. Karena dia mukul juga ya sudah tidak sadar. Kalau sadar ya tidak mungkin lah, walaupun itu sekedar konten umpamanya ya, umpamanya di situ dipukul beneran, dan itu settingan kontennya ya, settingan, bener-bener disetting. Tapi ya kalau mengakibatkan cedera sampai pecah dan dijahit berapa jahitan, siapa aja pasti tidak mau. Terkecuali itu kejadian terjadi tanpa disengaja, pas waktu itu kena, itu lain cerita ya. Coba sahabat-sahabat bayangin, kalau seandainya sahabat jadi peran, umpamanya ini settingan, bagian perannya preman lah dan berantem jotos-jotosan, dan sekiranya dihantam dengan kayu bagian bibir atau bagian mana yang pecah sampai berdarah, kemudian dijahit, kira-kira mau enggak? Pasti enggak ada yang mau seperti itu kalau itu settingan. Apalagi yang bener-bener yang terjadi di tempatnya batin ini terjadi betul, orang itu masih tidak percaya bahwa itu betul-betul real ya, betul-betul itu di luar kesadaran batin. Bahkan batin sendiri ketika dipanggil Gus Samsudin atau Samsudin, dia akan marah karena yang merasuk meraga di badannya itu bukan batin lagi yang dianggap ya. Yang dikatakan kemarin itu siapa itu, Syekh Marzuki kalau nggak salah ya, Syekh Marzuki, atau dipanggil batin. Makanya sampai sekarang dipanggil batin itu. Jadi sahabat-sahabatku ya, kejadian itu kalau menurut sampean-sampean itu real ya, enggak tahu juga ya. Kalau itu settingan dibuat-buat kok sampai terjadinya seperti itu ya. Kita percaya aja dah, percaya bukan karena kita bodoh, bukan percaya kita ikut aja yang pembodohan umpamanya ya, tidak
Jadi kita ikutin alurnya. Kalau emang itu real ya emang seperti itu terjadinya. Karena di luar sana banyak orang yang mengatakan itu adalah dobel-dobelan, itu adalah settingan dibuat untuk suatu hiburan. Kalau emang itu dibuat suatu untuk hiburan, tujuannya kita merasa terhibur, ya sudah, itu ya. Jadi nggak banyak nggak banyak dibahas terus gitu loh. Nggak harus panjang lebar, itu saja yang dibahas kan. Karena banyak yang mengatakan itu adalah settingan, ya settingan. Tapi saya lihat klarifikasinya Mbah Din ini mengatakan itu adalah nyata, dan terjadi tanpa disadari, ya terjadi itu. Kalau yang benar-benar dia seperti itu, siapa yang mau? Ya pasti tidak ada yang mau, wis jamin harus gak ono sing gelem. Mesti nggak ono sing gelem. Siapa sing gelem kejadian koyo ngono? Ya, siapa yang mau kejadian seperti itu? Pasti tidak ada yang mau. Mbah Din sampai gila, terus santrinya nganter sana nganter sini ngikutin. Siapa yang mau? Ya. Itu jadi di luaran sana itu kadang-kadang orang itu menilai Mbah Din ini banyak settingannya, dan pengobatannya itu ya dianggap trik semua, rata-rata dipakai trik, pakai media-media seperti minyak panas dan lain sebagainya. Karena di luar sana yang nggak seneng pastinya ingin menghancurkan dan merobohkan benderanya Mbah Din. Ya. Itu. Bentar sahabat, minum dulu ya. Bahkan yang banyak datang orang-orang yang penasaran itu kebanyakan mungkin itu orang-orang yang tidak percaya adanya yang itu. Kalau ilmu hikmah yang dikatakan Gus Samsudin itu emang ada ya. Dan yang dipertontonkan, dibuat konten itu yaitu sebagai contoh ya, bahwa ilmu itu ada, sebenarnya ada. Dan tidak harus ditampilkan yang real-real terus. Kalau emang semua real ya gimana, pasti tetap ada settingan. Saya jamin tetap semua itu ada settingannya. Apalagi ya sekarang banyak konten kreator ya, para YouTuber yang membuat cerita halu banyak sekali. Tentang horor-horor itu banyak juga. Itu seperti Last Lost itu ya, itu kan horor, ceritanya tentang hantu-hantu yang muncul yang terus nanti bisa hilang. Itu kan semua editan juga, itu permainan kamera dan permainan editingnya. Pinter-pinternya kita memainkan ya untuk editnya. Banyak sekali ya yang YouTuber ini editan atau settingan tuh banyak, bukan 1-2 orang, banyak, ribuan lah kalau kita lihat. Tapi di situ ya emang di deskripsinya pasti ada, itu adalah entertain atau hiburan, untuk suatu tujuan hiburan. Kalau emang untuk edukasi ya buatlah edukasi, seperti misalkan pesulap merah ya, kan dia tentang edukasi ya, buatlah edukasi, tapi janganlah menjatuhkan orang lain, artinya mengorek-korek kesalahan orang lain. Ketika orang lain itu membuat konten yang ada semacam trik atau settingan, janganlah dikorek-korek. Nah, itu kan emang buat hiburan, dan di situ yang real dan betul ya ada. Bahkan Mbah Din aja mengatakan seandainya ada yang tidak percaya dengan adanya ilmu hikmah yang dimiliki Gus Samsudin, mau narik pusaka di mana, ayo, dia bilang seperti itu. Tarik pusaka, tarik benda-benda yang sekiranya bisa dibuat apalah. Gus Samsudin siap dan pengen membuktikan benar.
bukan cuma katanya yang ceritanya halu dan tidak bisa diambil benda-benda itu emang udah pasti ada ya. Kalaupun Gus Samsudin bisa ya saya tidak tahu secara langsung, tapi yang pastinya ada ilmu itu. Karena di luar sana yang sudah banyak tidak percaya dengan adanya itu masih banyak ribuan bahkan jutaan orang tidak percaya dengan adanya itu. Tapi itu emang ada. Setiap sesuatu yang ditampilkan ada yang asli, ada yang palsu. Ya. Yang palsu itu ya trik-trik itu namanya palsu. Yang asli itu ada. Itu loh. Ya. Semua ini saya anggap yang datang ke tempatnya batin, ya, yang mengajak debat, yang ngajak pembuktian, yang pengen collab, menjelek-jelekkan, mengorek-ngorek, mencari tahu tentang kesalahannya apa, semua itu pengennya ya viral, memberanikan diri membahas Mbah Samsudin atau Mbah Din itu ya kepengennya viral ya, seolah-olah orang menjadi ya pahlawan lah katakan itu ya, menjadi pahlawan dalam membela kebenaran. Karena kontennya Mbah Dil ini konten pendobolan, kan bilang gitu, seperti itu banyak itu ya. Yang nggak perlu sama batin pasti mengatakan kontennya batin konten dobol-dobolan. Ya batin sendiri udah ngomong, ya silahkan mau ngomong diomongin tentang dobolan lah, tentang apa settingan terserah. Batin aja sudah bilang seperti itu ya. Jadi biar nggak salah paham, mereka-mereka yang nggak percaya ya silahkan, yang percaya ya monggo, kan gampang, seperti itu. Jadi konten itu jangan selalu kita tegang ya, artinya tegang itu jangan sampai kita itu mengikuti alurnya cerita itu sampai dimeresapi betul ke dalam hati kita. Itu anggap aja hiburan seperti kita nonton sinetron ya, setelah ini ditonton lewat nonton yang lain, jadi nggak sampai kepikiran sampai ke sana. Gawat kalau seperti itu ya. Jadi Mas Karyo kalau pansos sih tidak, tapi ya kepingin viral juga seperti yang sekarang batin ini ya. Kemarin saya lihat loh sepertinya udah baikan, udah enak ya. Ternyata ini ada masih tantangan ya. Bahkan yang nantang itu bukan Mas Karyo aja, banyak ya. Itu loh. Jadi sahabat-sahabatku semua, mohon maaf ya, mungkin pembahasan kali ini sekiranya ada yang kurang pas ataupun kurang enak ya dalam saya menyampaikan ceritanya batin seperti itu. Yang jelas batin orangnya saya akui orangnya sabar nerimo ya. Seperti padi yang udah berisi banyak menunduknya ketimbang congkaknya yang ditunjukkan. Nah itu akhlak terutama lah. Biarpun anak kiai, kalau akhlaknya nggak baik buat apa ya. Lebih baik bukan orang golongan kiai, bukan orang golongan konglomerat, bukan priayi, tapi kita lebih baik akhlaknya, perbaiki dulu akhlaknya. Jangan mentang-mentang keturunan dari seorang kiai ya, seorang ulama, tapi kalau akhlaknya tidak baik buat apa? Malah malu-maluin keluarganya ya. Malah mencoreng nama baiknya keluarganya. Masa anaknya kiai atau keturunan kiai kelakuannya seperti itu. Nah kan akhirnya itu anaknya siapa, kiai siapa, nah kebawa-bawa nama orang tua ya. Lebih baik kita ini seperti orang biasa seperti kita, tapi kita masih punya akhlak dalam bertutur kata sopan santun, lemah lembut ya, nerimo ing pandum ya. Itu jadi nggak kelihatan congkaknya, nggak kelihatan sombongnya kita di depan orang. Banyak kita itu ya, banyak yang menilai. Seperti saya sendiri ya, Mbah Jenggot ini
antar salah dan benarnya itu saya juga tidak bisa mengoreksi saya diri sendiri. Yang jelas yang bisa mengoreksi panjenengan ya, sampean yang mengoreksi saya. Mbah Jenggot kata-katanya bagaimana, terus dalam bertutur kata untuk menyampaikannya seperti apa ya. Membicarakan tentang Gus Samsudin ini, kira-kira ini Mbah Jenggot ini bagaimana, salah apa enggaknya menyampaikannya. Itu semua sahabat-sahabat yang menilai. Kita kadang-kadang tidak sadar akan ucapan kita, bahwa kita mengucapkan salah, itu pun gak akan sadar ya, karena kita sudah terlalai, terlanjur ngomong terus. Itu loh ya. Jadi sahabat-sahabatku, mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Mungkin cukup sampai di sini saya membahas sedikit sekelumit tentang Mbah Din ya, yang berseteru dengan Mas Karyo dan Denny Apriani, seorang pesilat ya. Mungkin bisa buka YouTube-nya tuh, Denny Aprisani ya, seorang pesilat. Itulah ya yang mengajak Gus Samsudin ya, silat dor, silat bebas. Nah, ini ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu. Akhirul kalam, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun damai.